Assalamualaikum, selamat malam. Saya Dr. Asadi Budi, spesialis THT. Hari ini menjawab pertanyaan teman-teman. Kali ini saya akan menjawab satu pertanyaan mengenai operasi yang disebut operasi radikal mastoidektomi atau timpanomastoidektomi dinding runtuh, atau bisa disebut juga operasi kolesteatoma. Nah, pertanyaannya sebenarnya spesifik, tapi mungkin bisa menjawab pertanyaan teman-teman yang berkaitan dengan ini. Nah, Pak Hari Asari bertanya, beliau akan setelah dilakukan operasi, pada saat operasi setelah operasi banyak terjadi perdarahan pasca operasi. Nah, apakah ini wajar terjadi perdarahan dan pembengkakan pasca operasi timpanomastoidektomi? Nah, sebenarnya pasca operasi telinga sangat wajar jika ada terjadi rembesan darah di liang telinga. Nah, tapi memang khusus pada saat operasi radikal mastoidektomi atau yang kita sebut juga timpanoplasti dinding runtuh. Nah, tindakan ini spesifik memang membuat liang telinga, misalnya liang telinga segini, dibuat liang telinganya menjadi lebar. Nah, kenapa dibikin jadi lebar? Karena kebanyakan liang telinga itu menjadi sumber untuk membuat penyakit tumbuh lagi. Nah, entah karena liang telinga jadi sumber penyakit yang ngumpet di situ, atau bisa juga liang telinga ini terlalu kecil, akhirnya waktu ada penyakit yang muncul lagi kita nggak bisa langsung tahu. Nah, maka dari itu cukup sering dokter melakukan tindakan yang namanya radikal mastoidektomi. Nah, tindakan radikal mastoidektomi ini spesifik sebenarnya tindakan untuk operasi pada penyakit kolesteatoma. Nah, pasca operasi radikal mastoidektomi umumnya dilakukan juga tindakan yang namanya meatoplasti. Nah, ini melebarkan liang telinga. Nah, waktu liang telinga dilebarkan, itu perdarahan memang cukup banyak. Nah, pasca dilebarkan pun, si liang telinga biasanya kita sumpel dengan tampon. Nah, walaupun disumpel dengan tampon pun, kadang-kadang darah ini sedikit-sedikit ngerembes. Ada beberapa pasien saya juga sudah ditempel di bebat, tetap aja sedikit-sedikit mengalir. Nah, waktu teman-teman terjadi seperti itu, jangan panik. Yang bisa dilakukan segera, misalnya, kalau memang mengalir terus, sebenarnya paling gampang tinggal ditekan ulang dengan kasa di luarnya. Jadi jangan dibuka ya. Lebih aman jangan dibuka, tapi ditekan ulang dengan kasa tambahan, lalu dibebat ulang, ditambahkan bebatnya, atau diplester ulang. Jadi sekedar untuk menambah tekanan ke dalam tempat operasinya. Nah, sedangkan yang sebaiknya dihindari adalah membuka dan mengganti di klinik. Nah, karena tidak semua dokter klinik mengerti mengenai timpanoplasti, dan mungkin 99% dokter klinik kebanyakan tidak mengerti tentang operasi timpanoplasti. Jadi kekhawatirannya adalah dibuka semua, termasuk sumpelan yang kita pakai untuk mengganjal cangkokan gendang telinga, itu ikutan ditarik keluar. Jadi waktu ditarik keluar, ya apa yang terjadi ya? Bisa gagal tumbuh cangkokannya. Nah, jadi artinya sebaiknya hanya menambal ekstra. Nah, tapi kalau misalnya masih mengalir terus gimana ya? Datang ke UGD, datang ke emergency. Kalau bisa, yang paling bagus memang di tempat teman-teman operasi gitu. Jadi jangan cari rumah sakit lain, bagus di teman-teman operasi, agar dokter yang mengoperasi kasih instruksi yang segera dan tepat apa yang harus dilakukan ke dokter emergency yang bertugas saat itu. Terkadang juga pasca operasi ada seperti rasa jalan-jalan di telinga, ada seperti cairan dalam telinga, kadang-kadang kretek-kretek, kadang-kadang ada yang bilang
seperti ada air mengalir di dalam. Itu sebenarnya wajar, itu cuma perasaan. Jadi prinsipnya itu nggak benar-benar jalan, jadi nggak usah khawatir, memang selalu akan ada sensasi seperti itu. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.